Menurut kamu diskon itu strategi jitu atau misi bunuh diri bisnis? Coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu kejebak beli barang karena ada label diskon warna merah gede, diskon 50%. Padahal kita nggak butuh, ternyata ya kita beli juga. Dan di sisi lain, sebagai pemilik bisnis, pernah nggak kamu melakukan hal itu, bikin diskon yang menarik, supaya apa? Supaya omset tetap naik. Pelanggan nggak sampai lari ke kompetitor lain. Padahal kalau dihitung, marginnya tipis, bahkan sebenarnya kita nggak cuan. Jadi pertanyaannya, diskon itu strategi yang jitu atau malah bunuh diri bisnis kita? Manusia itu lemah sekali dengan apa yang dinamakan loss aversion. Yaitu apa? Rasa takut kehilangan sesuatu. Makanya nggak heran kalau ada promo diskon yang menarik, orang segera ambil keputusan. Karena takut merasa kehilangan jackpot yang mungkin ada ketika hanya saat itu dan kesempatan itu langka sekali. Masalahnya, kalau kita kasih diskon terlalu sering, maka pelanggan akan kecanduan. Mereka akan selalu menanti kapan kita kasih diskon lagi. Mereka cenderung melihat diskonmu, bukan melihat value produk atau value bisnismu. Banyak pemilik bisnis yang merasa aman kalau pakai diskon. Pasti barang saya laku, pasti trafficnya tinggi, pasti omset naik. Padahal di balik itu, pebisnis itu juga ketar-ketir, ada kecemasan. Nanti saya ujung-ujungnya cuan atau rugi nih. Tapi di balik itu, setiap pebisnis ada rasa cemas. Apakah ujung-ujungnya bisnis saya ini bisa punya margin yang cukup ya? Profit saya cukup enggak? Dan yang lebih penting, pebisnis ini merasa cemas. Apakah brand yang dikembangkan, value-nya semakin dirasa oleh konsumen, atau semakin rusak? Gara-gara konsumen bukan memandang value bisnis, melainkan hanya menanti diskon kita. Diskon bukan musuh. Diskon adalah sebuah tools. Tapi kalau pebisnis salah pakai, ini malah bisa jadi racun bunuh diri. Ada 3 konteks strategi diskon yang mana kalau dipakai dalam waktu yang tepat bisa menjadi sesuatu yang baik. Yang pertama adalah entry point strategi. Ketika bisnis kita masih baru, kita kembangkan, belum banyak orang mengenal, memang kita perlu memancing untuk mengambil atensi pasar ya, supaya dari kompetitor mulai coba produk kita. Yang kedua, kondisi yang tepat untuk menggunakan diskon adalah seasonal campaign atau kampanye seasonal. Misal, pada waktu kita anniversary, atau mungkin musim Christmas, atau Idul Fitri, atau Tahun Baru, Imlek, dan seterusnya. Kenaikan sekolah, momen-momen tertentu, it's okay. Diskon itu penting untuk men-trigger orang untuk ambil kembali barang kita. Yang ketiga, diskon bisa kita pakai ketika kita ingin membundling produk yang kurang laku dengan produk yang sangat disukai konsumen. Kita berikan diskon untuk produk-produk yang kurang laku ini supaya terangkat. Nah, masalahnya orang nggak mau coba beli produk yang kurang laku kalau nggak kita bundling dulu dengan produk favorit mereka. Jadi diskon pun tidak semua pukul rata untuk semua produk, tapi fokus produk yang slow moving, yang kurang laku. Terkadang pebisnis menggunakan diskon bukan karena masalah strategi, tapi karena rasa takut. Takut kehilangan customer. Terlebih ada kompetitor yang menggunakan harga murah sangat brutal sekali. Dia akan panik dan cenderung ngikut hal yang sama dengan kompetitornya. Padahal kekuatan bisnis yang sejati bukan di diskonnya, melainkan di brand equity, kekuatan brandnya. Brand equity adalah yang membuat orang mau bayar lebih harga produk kita tanpa perlu kita perang harga. Jadi pertanyaannya, apakah diskon itu strategi yang jitu? Jawabannya iya, kalau digunakan dengan 3 konteks tadi ya, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, untuk produk yang tepat. Tapi diskon juga bisa menjadi racun bunuh diri kalau kamu sering menggunakannya tanpa batasan, bukan untuk membangun brand equity, melainkan hanya untuk target omset jangka pendek aja. Sekarang aku mau tanya kamu, menurutmu bagaimana? Apakah diskon ini menjadi strategi yang menyelamatkan atau malah menghancurkan? Jawab di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe, comment, share, save video ini supaya banyak teman-teman pebisnis yang lain bisa belajar dari materi-materi selanjutnya. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow deeper.